Bun? Hah? Sudah bisa? Mas Ivan, bisa dibantu? Oh, manual aja, ya udah. Nanti baru di-upload gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ayah bunda? Baik semua, sehat ya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu semuanya saja yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di dalam kajian di pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Asbahna ala fitratil Islam. Tadi yang sudah dibaca di dalam maksurah. Apa itu artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Nggak tahu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini penggalan dari maksurat yang sangat bagus. Dan ini adalah sebagai ungkapan syukur seorang hamba di pagi hari. Jadi kita bersyukur kepada Allah, bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kita dikumpulkan. Asbahna ala fitratil Islam. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kita diberikan Allah kenikmatan ala fitratil Islam. Kita masih berada di atas fitrah Islam kita. Artinya masih beriman, masih bertauhid kepada Allah, masih sholat. Ada yang belum sholat subuh? Boleh sholat subuh sekarang. Gak apa-apa kan, kata Nabi kalau baru bangun langsung wudu dulu. Habis bangun wudu langsung sholat. Gak apa-apa, mau bangun jam berapapun tidak apa-apa. Wa kalimatil ikhlas, dengan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya kita masih bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Ayah bunda, bapak ibu semuanya saja yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat untuk bisa hidup lagi di dunia ini, diberikan nikmat untuk bisa berkumpul, bermuajahat. Tema kita pagi ini apa ya bunda? Jangan-jangan nggak tahu temanya? Hah? Apa tema kita pagi hari ini? Meneladani Rasulullah dalam mendidik sang buah hati. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta kesepakatan kita semuanya. Kira-kira ada yang sepakat atau ada yang nggak sepakat? Ya. Saya pengen bertanya kepada ayah bunda, semuanya sepakat nggak pengen punya anak yang soleh solehah? Sepakat?
Sepakat atau sepaket? Semua sepakat? Yang pengen punya anak soleh-soleh angkat tangan. Oke. Yang nggak angkat tangan berarti nggak pengen. Insya Allah kita semua sepakat pengen punya anak yang soleh dan soleha. Bahkan gak hanya kita gitu. Para nabi dan rasul itu juga beliau semuanya pengen punya anak yang soleh dan soleha. Jangankan kita gitu. Nabi saja cita-citanya itu pengen punya anak yang soleh dan soleh, karena nggak menjamin anaknya Nabi, nggak menjamin jadi anak soleh soleha, ya kan? Nggak menjamin anaknya ustadz jadi anak yang soleh dan soleha. Nah ini kita harus pahami dasarnya. Nggak menjamin anaknya kiai jadi anak yang soleh dan soleh. Jangankan kita, jangankan ustadz, jangankan pak kiai, Nabi saja tidak menjamin kalau anak-anaknya bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa ya Bunda? Karena anak soleh dan solehah ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah Allah itu harus selalu kita minta. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus selalu kita memohon kepada Allah. Nah, nanti kita akan masuk di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang isinya para nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah pengen punya anak yang saleh dan salehah. Maka alhamdulillah semua kita di pagi hari ini sepakat kita pengen punya anak yang saleh dan salehah. Sekali lagi semuanya sepakat. Yang sepakat angkat tangan, turunkan lagi. Yang nggak angkat tangan berarti nggak sepakat. Oke, di dalam Al-Quran niat yang baik, keinginan yang kuat para nabi dan rasul pengen punya anak yang soleh dan soleha itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengabadikan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku ya Allah anak-anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu termasuk nabi yang banyak ujiannya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu termasuk nabi yang paling banyak ujiannya. Nah, di antara salah satu ujiannya Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, ya kan? Jangankan kita, Nabi aja diuji sama Allah. Nabi saja diuji sama Allah. Kalau orang mau lulus, dia harus ujian. Kalau mau naik kelas, ujian dulu nggak? Ujian. Apalagi kita mau lulus masuk surga. Maka masuk surga itu harus melewati ujian-ujian. Dan ujiannya itu nggak mudah. Ya kan?
Karena orang kalau mau naik kelas, dia harus diuji Allah dulu. Kalau dia lulus, maka dia naik kelas. Nah, Nabi Ibrahim, kita balik lagi. Nabi Ibrahim ini nabi yang termasuk yang paling banyak ujiannya. Termasuk ujian Nabi Ibrahim itu di awal pernikahan, beliau lama nggak punya anak. Makanya selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak ya Allah. Minas salihin, yaitu anak yang saleh. Nah, siapa anaknya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Namanya siapa? Nabi Ismail. Ada lagi? Nabi Ishak. Jadi biasanya orang kenalnya anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu juga punya anak lagi namanya Nabi Ishak. Jadi singkat cerita, sebelum Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim sudah menikah dengan ibunda siapa? Ibunya Nabi Ishak siapa? Ibunda Sarah, ya, ibunda Sarah. Ketika menikah dengan ibunda Sarah, itu Nabi Ibrahim lama gak punya anak. Baru kemudian ibunda Sarah, beliau mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya, yaitu ibunda Hajar. Jadi ibunda Hajar itu pembantunya ibunda Sarah. Baru kemudian ketika menikah dengan ibunda Hajar, Allah kasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalatu. Barulah nanti ibunda Sarah juga hamil, punya anak namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah Bani Israel. Dari Nabi Ismail nanti lahirlah keturunannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Al-Maqsurat tadi, wa ala millati abina Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya seluruh para nabi, ya kan? Dan nabi yang terbanyak itu dari Bani Israel. Dan Bani Israel tadi dari garis keturunannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Nah ini. Jadi Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Jangankan kita, Nabi saja pengen punya anak yang saleh dan salehah. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan juga doa para penghuni surga. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini doanya penghuni surga. Maka kalau kita pengen masuk surga, termasuk di antara amalnya adalah baca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari azwajina. Apa azwajina itu? Mas Taufik, pasangan. Wa dzurriyyatina, dari anak keturunan. Nah, dari sini nanti kita akan memahami konsep Islam di dalam pendidikan anak. Ya.
Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami dari pasangan kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Bahasanya orang Pati itu nyenengke. Kalau dilihat nyenengke, nyenengin. Karena kalau kita lihat anak kita rajin sholat, itu seneng nggak? Seneng. Lihat anak kita rajin ngaji, seneng? Seneng. Lihat anak kita jadi anak yang soleh-solehah, seneng? Seneng banget. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah orang yang bertakwa itu imam bagi kami. Nah, cukup dua ayat ini dulu saja. Dari sini kita bisa memahami bahwa seluruh para nabi dan rasul itu juga pengen punya anak yang soleh dan solehah. Artinya bisa dikatakan seluruh umat manusia nggak ada yang nggak pengen punya anak yang soleh dan solehah. Kalau dalam bahasa yang lain, nggak ada orang tua yang nggak pengen punya anak yang baik. Bahkan pengennya orang tua itu anaknya harus jauh lebih baik dari kita. Nah, ini fitrah. Fitrahnya manusia kalau punya anak itu pengen punya anak yang baik. Kalau dalam kita anak yang solih-solihah. Maka kalau ada orang tua kok nggak pengen punya anak yang solih dan solihah, berarti ini adalah keluar dari fitrah. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam doa yang terakhir tadi ada doa Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan kami. Kenapa kok yang diminta pertama kali adalah pasangan? Kenapa? Karena pasangan ini kunci baik dan buruknya anak kita tergantung dengan pasangan kita. Nah, ini kunci banget. Makanya para ulama mengatakan, sejak kapan kita mendidik anak kita menjadi anak yang solih dan solihah? Para ulama menjawab, sejak memilih pasangan. Jadi sejak kapan kita mendidik anak kita, sejak kapan mulainya pendidikan terhadap anak-anak? Sejak kita memilih pasangan dalam hidup kita, memilih suami, memilih istri. Kenapa? Karena dengan pasangan inilah nanti kita akan berkolaborasi, ya. Kita akan bersinergi bersama. Kita akan bahu-membahu untuk mendidik anak kita. Maka memilih pasangan yang baik, pasangan yang solih dan solehah ini menjadi dasar yang sangat penting. Kalau kita pengen punya anak yang solih dan solehah. Makanya dalam Islam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman ketika kita harus memilih pasangan. Maka lihatlah yang pertama agamanya, kemudian nasabnya, keturunannya, kemudian parasnya, cantik atau gantengnya, kemudian hartanya. Karena ini semua penting. Kenapa kok harta?
Ya kan? Karena harta ini untuk memenuhi kehidupan kita. Ya kan? Dalam Islam pun kita nggak dilarang, ya. Punya duit itu nggak dilarang dalam Islam. Bahkan kalau mau punya duit, punyalah duit yang banyak supaya kita bisa lebih banyak di dalam berzakat, berinfak dan bersedekah. Islam tidak pernah melarang orang punya duit banyak. Yang dilarang dalam Islam adalah orang punya duit banyak tapi dia tidak zakat, tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak nafkahi keluarga. Karena ini dasar penting. Nah, maka harta penting. Kemudian jamal, paras itu juga sebenarnya penting. Bahkan dalam madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu mengatakan bahwa kalau kamu mau pilih pasangan, pilihlah yang parasnya baik. Parasnya dulu baru agamanya. Bukan agamanya dulu baru parasnya, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kalau parasnya baik, baru lihatlah agamanya. Kalau agamanya baik, itulah yang kau terima. Tapi jangan sebaliknya, jangan lihat agamanya dulu. Kalau paras agamanya baik, oke dilihat, oke disepakati. Tapi ketika dilihat parasnya jelek, nggak diterima. Padahal agamanya baik. Bisa dipahami nggak? Jadi agama baik dulu, baru parasnya, sama parasnya dulu, baru agamanya. Kira-kira ayah bunda milih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Sudah lewat. Pertanyaan yang betul sekali, jawaban yang betul sekali. Karena kalau ntar jawab saya khawatir gitu. Jadi kalau diminta untuk memilih antara dua, Imam Ahmad bin Hambal lebih sepakat untuk memilih parasnya dulu baru agamanya. Jadi prioritas parasnya. Kalau parasnya sudah baik, maka dilihat agamanya. Kalau agamanya baik, oke deal, kita sepakat. Bukan sebaliknya, dilihat agamanya dulu. Agamanya baik, tapi ketika melihat parasnya jelek, nggak jadi. Padahal agamanya baik. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fadfar lidzatiddin," maka pilihlah yang agamanya baik. Tapi tadi kata Imam Ahmad, ya ganteng lah, ya cantik, dan plus agamanya baik. Karena kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita memilih pasangan dengan kriteria paras yang baik, kata beliau, ini lebih bisa menjaga pandangan mata. Bisa menjaga pandangan mata. Kenapa? Karena dia sudah cukup dengan pasangannya. Tidak butuh orang lain. Nah ini intermezzo saja. Ini tambahan, tidak masuk di materi kita. Kemudian yang selanjutnya, kriteria yang selanjutnya, linasabiha, lihatlah dari segi nasabnya. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Karena nasab ini salah satu dari kunci keberkahan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana abuhuma shalihan." Tahu nggak ini kisah apa ini? Kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir, ya, beliau berusaha untuk menjaga sebuah bangunan agar nggak jatuh. Kata Nabi Musa, kenapa kau jaga? Kenapa kau
Allah pertahankan agar ini tembok bangunan ini nggak jatuh. Ternyata Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa di bawah atau di belakang dari dinding ini itu ada harta karun. Harta karun ini punyanya anak yatim. Nah, kalau dindingnya roboh, beliau khawatir harta karun ini nanti akan diambil oleh perampok. Makanya dijaga sama Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika nanti anak yatim ini sudah dewasa, anak yatim ini bisa menemukan ini harta dan bisa digunakan dengan harta dengan cara yang baik. Kemudian kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Kenapa harta anak yatim ini dijaga sama Allah? Kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Karena bapak ibunya orang tua yang soleh. Nah, inilah kita masuk kenapa nasab itu penting. Kenapa? Karena kebaikan orang tua itu nanti akan menjadi kunci anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim ini dijaga sama Allah gara-gara apa? Bapaknya, ibunya orang yang soleh. Nah, ini. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang tua yang soleh dan soleh itu nanti dikasih anak yang soleh. Maka kita masuk kepada yang pertama tadi. Kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah, kunci yang pertama apa? Pasangan. Memilih pasangan. Pasangan hidup, bukan pasangan main bola atau bukan pasangan badminton, pasangan hidup. Karena dengan pasangan inilah nanti kita akan mendidik anak kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitratin fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan bapak ibunya lah yang nanti akan mewarnai. Anak ini akan menjadi anak Yahudi, anak Nasrani, atau anak yang bertauhid kepada Allah. Sekali lagi, orang tua punya peran besar di dalam terwujudnya anak yang soleh dan solehah. Dan itu dimulai dari memilih pasangan yang baik. Kalau bagi orang umum pasangan yang baik, bagi orang Islam pasangan yang soleh dan solehah. Bebet, bobot, bibit, ya, bebet, bibit, bobot, bebet juga. Nah, jadi gitu. Dan itu yang ngajarin Islam. Ada kalimat bebet, bibit, bobot, itu Islam semuanya. Dan ini pertama, memilih pasangan yang baik, yaitu pasangan yang soleh dan solehah. Ini kunci yang paling dasar. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan anak yang soleh dan solehah. Ini karena ini pendidikan Nabi, seluruh para Nabi dan Rasul. Untuk mewujudkan anak yang soleh dan solehah itu dimulai dari kita. Ya, dari orang tua. Ini yang kedua. Maka orang tuanya pun harus jadi orang yang soleh dan
solehah. Kalau tadi yang pertama milih pasangan, yang kedua kalau kita udah jadi orang tua, kita harus jadi orang tua yang solih dan solehah. Kenapa? Tadi karena ketika kita solih dan solehah, nikmat yang akan diberikan Allah nanti apa? Allah akan jaga anak kita. Kalaupun anaknya beler, nakal, nanti kata para ulama, nanti ujungnya jadi anak yang soleh dan solehah. Tetap itu. Itu diantara keberkahan orang tua yang soleh dan solehah. Ya, maka kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, kitanya dulu yang harus jadi soleh dan solehah. Terlebih ketika kita berada di rumah, ya kan? Karena anak itu ya peniru handal. Sepakat nggak? Anak kita itu peniru handal. Dan anak itu akan selalu melihat, mendengar, menyaksikan, mengamati semua apa yang kita lakukan. Dan itu akan ditiru. Kebayang nggak kalau orang tuanya nggak baik, anaknya bisa ikut baik? Susah. Sekalipun misal disekolahkan, mohon maaf, disekolahkan di sekolah yang terbaik sekalipun, ya kan? Seperti di Abu Bakar ini kan sekolah unggulan Pak. Sekalipun sekolahnya sekolah unggulan, tapi ketika anak ini balik pulang ke rumah, dia mendapatkan sosok figur orang tua yang gak baik, maka ini susah. Kenapa? Karena milieu pendidikan itu enggak hanya sekolah. Lingkungan pendidikan itu tidak hanya sekolah. Justru lingkungan pendidikan yang paling urgent itu adalah rumah. Rumah. Kenapa? Mati lampu. Jadi, oke, sekolah itu penting. Tapi rumah ini jauh lebih penting dari sekolah. Kenapa? Karena di sini ada transformasi akhlak. Tidak hanya transformasi ilmu, tidak hanya transformasi nilai, tapi di sini ada transformasi akhlak dan transformasi keteladanan. Merinding kalau bicara kayak gini tuh, ya Allah, saya juga kadang sering bermuhasabah gitu. Ya Allah, saya ini udah soleh atau belum ya? Udah soleh atau belum ya istri saya ini, ya Allah? Kenapa? Karena kita pun punya cita-cita, pengen punya anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana tadi para nabi dan rasul semuanya juga sepakat pengen punya anak yang soleh dan soleha. Nah ini, maka milieu pendidikan yang paling urgent ya itu adalah rumah. Dan anak kita ini peniru handal. Hati-hati ayah bunda dalam bersikap, berucap, berperilaku, karena kita akan selalu diawasi, dilihat oleh anak kita dari sejak mereka bayi sampai gede. Itu akan selalu terngiang-ngiang, akan selalu terbayang. Bayangkan itu kalau sudah masuk ya menjadi habit, kebiasaan. Maka membiasakan lingkungan yang baik itu sangat penting. Dan ini harus dipaksa. Pembiasaan itu kadang-kadang memang butuh pemaksaan. Kalau nggak dipaksa itu kadang memang susah. Orang puasa di bulan Ramadan itu kalau nggak wajib hukumnya mungkin nggak pada puasa itu.
Yakin semua puasa? Kalau nggak diwajibin nih, yakin semua puasa 1 bulan full? Nggak yakin saya. Maka di sini termasuk di antara salah satu konsep pendidikan itu harus ada pemaksa, harus memaksa kita, ya, memaksa diri kita jadi figur teladan yang baik untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin, mohon maaf, di luar nggak baik, tapi tolonglah, please. Kalau kita di rumah, kita harus jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin di luar nggak jadi orang yang baik, tapi kalau di rumah wajib. Kalau kita mau pengen punya anak yang baik, anak yang soleh dan solehah, kita harus kasih contoh keteladanan yang baik untuk mereka. Dan ini nggak hanya tugasnya ibu-ibu, nggak hanya tugasnya para bunda, ya. Oh, itu kan tugasnya ibu-ibu, bapak-bapak tugasnya kerja. Siapa bilang? Atau bahkan ada yang dibalik ya, bapak-bapaknya di rumah, ibunya kerja. Wah, ini lebih parah lagi ini. Jadi tugas memberikan keteladanan yang baik, mendidik, memberikan contoh yang baik, itu bukan hanya tugasnya ibu-ibu. Justru ini juga tugasnya ayah-ayah. Bahkan ini tugas yang paling penting bagi setiap suami, ya. Karena tugas terberatnya para suami itu nggak nyari duit. Tugasnya para suami yang terberat itu nggak nyari duit. Tugas terberatnya suami itu memastikan istri dan anaknya selamat dari api neraka. Dan itu nggak mudah. Makanya ayat atau perintah, ya, perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ini ayat ini, perintah ini ditujukan kepada siapa? Pada suami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu. Siapa yang dikasih Allah amanah untuk menjaga keluarga? Ketemu jawabannya? Suami. Yang bertanggung jawab terhadap keluarga siapa? Suami. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Makanya mohon maaf nih bapak-bapak, kadang-kala bapak-bapak itu kalau ngumpul sama-sama bapak, itu kadang yang dibicarain apa sih? Biasanya diobrolin apa? Yang keras sedikit dong. Ibu-ibu, ada yang ngerti? Ngerti ya? Masa gak ngerti? Bapak-bapak itu kalau sama bapak, saya juga bapak-bapak gitu. Saya anak mau 5. Dan itu wajar gitu. Ya, itu wajar. Kalau nggak ada pembicara itu nggak wajar. Tapi nanti kita akan masuk dalam bagaimana memanagenya. Ya, jadi bapak-bapak itu kalau ngumpul yang dibicara itu mesti seringnya itu adalah masalah poligami. Nikah dengan 2 istri, 3 istri, dan nggak usah ngapusi deh, ya, jujur kacang hijau aja. Padahal dalam urusan seperti ini, itu urusan yang justru semakin memberatkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jadi kalau bicara kayak gitu, jangan mikirnya yang seneng-seneng aja. Tapi yang harus dipikir bahwa amanah kita akan jauh lebih berat. Nggak hanya sekedar cari ngasih nafkah,
Kalau nafkah mah kecil, Pak. Kenapa? Karena urusan rezeki itu kemarin, ya kan? Masih ingat gak? Pertemuan kita yang sebelumnya. Rizki dunia itu rizki yang sudah dijamin. Maka urusan ngasih nafkah ke istri anak itu urusan yang udah pasti dijamin sama Allah. Nggak mungkin nggak. Bahkan dalam Al-Quran Allah janji, iyakunu fuqara yughnihumullah. Ini kalau suami ini orang yang fakir, orang yang artinya ekonominya enggak kuat, belum begitu mampu, yughnihumullah min fadli. Dia akan dicukupkan sama Allah. Jaminan dari Allah. Maka urusan nafkah itu urusan yang kecil. Urusan yang sudah dijamin sama Allah. Dan perintah Allah itu bukan masalah urusan nafkah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas yang paling berat. Wahai para suami, jagalah dirimu. Ya, wa ahlikum, jagalah keluargamu nar, dari api neraka. Memastikan istrinya sholat. Ini tugasnya suami loh. Gak cukup kita husnudzon. Telepon waktunya sholat, ditelepon. Mas Dito nelfon gak? Kalau waktunya ngantor gitu, Dek sudah sholat belum? Penting gak ini? Penting untuk memastikan bahwa istri kita sholat. Bayangin kalau istrinya 2, berarti ada 2 yang harus ditelepon. Ya kan? Memastikan anak-anaknya juga sholat. Karena ini tugasnya, ini tanggung jawabnya suami. Pastikan anak-anak kita juga sholat. Jangan hanya sekedar memastikan mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa beli baju, pakai baju yang layak. Iya, itu bagian dari tanggung jawab. Tapi tanggung jawab yang terberat, tanggung jawab yang terpenting bagi setiap para suami, menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Kebayang nggak kalau yang dibahasin poligami? Maka itu yang harus menjadi fokus. Ya, bahasa itu ya harusnya yang itu. Oh, ini tanggung jawabnya akan semakin berat. Nggak mudah itu. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Maka yang kedua, kalau kita pengen punya anak yang solih dan solihah, orang tuanya pun harus jadi orang tua yang baik. Kasih keteladanan yang baik. Paling tidak di rumah. Kita harus jadi figur yang baik untuk mereka. Kita harus contohkan di hadapan mereka, kita ini seorang ayah yang rajin sholat. Sekali anak kita melihat kita malas sholat, akan diingat sama mereka. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu harus jadi figur yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai sekali-kali anak kita melihat waktunya sholat, ibu-ibunya main HP. Berat gak ini? Berat banget. Makanya gak gampang jadi orang tua itu. Gak hanya sekedar punya anak, justru semakin berat tanggung jawab dan amanahnya di hadapan Allah Subhanahu. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini waktunya azan, waktunya sholat. Sekali waktunya azan, waktunya sholat kita tidak sholat, itu akan jadi role model pendidikan anak kita nanti ke cucu kita. Karena pendidikan itu sebenarnya akan saling mewarisi.
Ketika kita berhasil berikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, figur teladan yang baik, maka itu nanti akan diajarkan kepada cucu kita juga. Dia nanti nikah, dia nanti jadi orang tua, dia ketika mendidik anak-anaknya pun akan meniru bagaimana pendidikan kita. Maka jangan salah kasih pendidikan, karena itu akan dicontoh anak kita. Waktu yang sholat, ya, waktunya ngaji juga ngaji. Anak akan nilai, bapak saya ini rajin ngaji nggak? Jangan-jangan nggak pernah ngaji. Makanya jangan disalahkan ketika orang tua ngajak anaknya ngaji. Nduk, ayo ngaji. Anaknya nggak ngaji. Kira-kira yang salah siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya pun nggak ngaji. Beda kalau orang tuanya juga ngaji. Orang tuanya ambil Quran. Ambil Quran dulu, baru ngajak anaknya. Ayo ngaji. Kira-kira ngaji nggak anak? Itu aja belum tentu ngaji. Ya kan? Kita yang udah pegang Quran, ngajak anak untuk ngaji aja belum tentu menjamin anak kita ngaji. Kenapa? Karena ini soal hidayah. Makanya nanti poin yang ketiga nanti adalah poin doa. Itu poin yang sangat penting juga. Nah ini. Jadi kalau pengen anak yang ngaji, orang tuanya harus ngaji. Kalau pengen anaknya sholat, orang tuanya harus sholat. Kalau perlu digandeng, diajak ke masjid. Nah ini berat ini. Gampang atau berat? Ibu-ibu pengen anaknya rajin ke masjid, ya. Bapak-bapak pengen anaknya rajin ke masjid. Tapi ketika azan kita nggak ke masjid. Kira-kira anak kita ke masjid nggak? Enggak. Serius, anak kita nggak akan ke masjid. Tapi kalau kitanya ke masjid, suaminya ke masjid, istrinya ke masjid, kemudian ngajak anak ke masjid, kira-kira anaknya ke masjid nggak? Enggak juga. Belum tentu ke masjid. Bayangin, yang orang tuanya ke masjid aja anak-anaknya belum tentu ke masjid, bagaimana dengan orang tua yang enggak ke masjid? Maka pendidikan dimulai dari siapa ini? Diri kita masing-masing. Dan ini tugas yang enggak mudah. Jadi jangan hanya sekedar sudah saya sekolahkan di Abu Bakar, tapi kok yo isih wae anakku ini tidak jadi anak yang soleh. Ayah bunda meninggalkan milik pendidikan yang terpenting buat mereka, rumah, teladan kita kepada mereka. Nah ini penting sekali. Ini yang kedua. Dan ini adalah bagaimana para ulama menasihatkan kepada kita. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka kitanya harus jadi orang tua yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka yang ketiga, pilihkanlah tempat pendidikan yang terbaik. Karena pendidikan tadi pertama di rumah, dia juga harus dididik di sekolah. Maka kalau memilih sekolah, nggak hanya sekedar sekolahnya yang bagus gedungnya, nggak hanya sekolah yang ramai muridnya, nggak hanya sekolah yang mahal bayarnya, belum tentu. Oh ini sekolahnya mahal loh, mesti baik, belum tentu. Karena ketika kita menyekolahkan anak kita, yang terpenting itu bukan gedungnya,
Yang terpenting bukan bayarnya. Yang terpenting adalah anak kita akan dididik oleh siapa. Lihat dulu ustadz-ustadzanya gimana. Kurikulumnya baik. Tapi kalau ustadz-ustadzanya nggak baik, akan jadi baik nggak? Nggak akan jadi baik. Ustadz-ustadzanya baik, tapi kurikulumnya nggak baik, jadi baik nggak? Nggak juga. Makanya ada sebuah ungkapan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Kebenaran, guru, ustadz-ustadznya sudah baik, sudah benar nih. Tapi kalau tidak diorganisir dengan baik, kurikulumnya, cara pendidikannya, maka akan kalah dengan sekolah-sekolah yang lain yang dia punya kurikulum yang baik. Walaupun dalam satu sisi mungkin gurunya nggak baik, tapi ini konsep orang umum. Tapi kalau konsep umat Islam punya guru yang soleh dan solihah ini harga mati. Kenapa? Karena mereka yang nanti dari pagi hari jam berapa kita masuk anak-anak kita? Jam 7. Pulangnya jam berapa? 2:30. Kebayang nggak kalau ustadz-ustadzanya nggak baik? Kebayang? Kita udah mati-matian nih di rumah jadi contoh orang tua yang baik, walaupun mungkin agak terpaksa, ya kan? Agak terpaksa harus sholat 5 waktu, terpaksa harus baca Quran, terpaksa harus ini. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita akan terbiasa. Karena dari keterpaksaan itu, ya, pembiasaan harus dengan dipaksa dulu. Insya Allah, mungkin awal niatnya mungkin belum lurus, tapi insya Allah nanti kita akan berada di titik yang kita akan sadar, kenapa kok saya merasa terpaksa? Harusnya kan saya merasa rela dan ikhlas dalam melakukan ini. Kalau saya ikhlas, saya dapat pahala. Kalau saya terpaksa, nggak dapat pahala. Maka yang ketiga, memilihkan pendidikan yang terbaik, tempat pendidikan yang terbaik, dan itu dimulai dari gurunya yang baik. Tapi insya Allah lah, kita husnudon, kita yakin, ya. Di SDIT Abu Bakar ini insya Allah ustadz-ustadzahnya pun ustadz-ustadzah yang soleh dan solehah. Ustadz-ustadzahnya soleh-solehah, kitanya nggak soleh-solehah, bisa nggak jadi anak kita soleh? Belum tentu. Maka harus ada kolaborasi antara rumah dengan sekolah. Orang tua ini kadang kalau nyekolahin anak sampai rumah nggak ditanya anaknya, tadi di sekolah diajarin apa aja, ya. Dan apa yang diterapkan di sekolah pun harus nyambung, juga harus diterapkan di rumah. Karena ini butuh pembiasaan, butuh pembiasaan. Di sekolahnya udah dibiasain baik, di rumahnya nggak baik, susah. Maka yang ketiga, pilihkanlah milieu tempat pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Dan itu kuncinya ada di guru. Plus ditambah diperkuat dengan kurikulum pendidikan yang baik. Kemudian yang keempat, menggambarkan anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
itu nggak akan atau sulit terwujud kalau kita malas untuk berdoa, malas untuk meminta. Jadi niat baik itu nggak cukup, harus dibuktikan, diimplementasikan dengan kita banyak doa, banyak sholat, banyak tahajud, banyak duha. Tadi udah sholat duha belum? Udah. Serius, berangkat dari rumah jam berapa? Saya aja belum. Hah? Sholat duha Bu, saya mau ngasih tahu nih. Mau nggak? Mau nggak? Sholat duha yang lebih manjur terijabahnya doa. Itu karena Nabi sendiri yang mengatakan. Jadi waktu sholat duha yang terbaik itu adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Itu dalam hadis bukan seperti itu. Ya. Dan anak unta sedang kepanasan, ya, mulai kepanasan itu di jam berapa? Jam 10, jam 11. Nah, ini bentar lagi. Nah, inilah waktu sholat duha yang terbaik. Bukan berarti jam 7 gak boleh sholat duha, boleh. Cuma ada waktu yang paling afdal untuk sholat duha, yaitu jam berapa? Jam 10 lah, jam 10, setengah 11. Maka kalau boleh saya usul. Nah, ini kan acara seperti ini kan dimulai jam berapa? Setengah 9. Beresnya jam berapa biasanya? Beresnya jam 10. Habis ini kita sholat duha dulu. Jangan buru-buru, anaknya udah bubar, balik pulang. Tapi biasanya kalau anak-anak udah pada pulang, kayaknya udah gak konsen juga ini. Ya. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, konsep Islam, ya, tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat apa? Harus banyak-banyak doa. Bahasa saya itu harus banyak-banyak mendekat sama Allah. Harus kita sholat duha, harus kita sholat tahajud. Kalau pengen punya anak yang soleh dan solihah, gampang nggak ini? Nggak gampang. Semalam tahajud nggak? Enggak. Hah? Dibis tahajud. Sama. Semalam saya juga nggak tahajud karena saya tadi jam 3 baru nyampe Pati saya. Jadi kemarin hari Rabu malam, saya cerita dikit boleh ya? Rabu malam jam 10 itu saya baru landing habis umroh, di landing di Bandara Soekarno-Hatta. Rabu malam jam 10 baru landing. Kemudian jam 12 baru bisa keluar dari bandara karena bagasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya ke Menteng, Jalan Proklamasi nomor 51. Karena hari Kamis dan Jumat saya ada agenda di MUI Pusat. Jadi sampai MUI Pusat jam 2 malam. Jam 2 malam, kemudian istirahat. Hari Kamis kegiatan itu di MUI dari pagi sampai malam, kemudian lanjut Jumatnya dari pagi sampai siang sholat Jumat. Habis Jumatan baru saya ke Terminal Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung jam 3. Kemudian jam 4 dapat bis. Nah, dari jam 4 itulah perjalanan dari Jakarta ke sini. Nyampe pagi tadi jam 3. Jadi ini masih agak jet lag sebenarnya.
Tapi nggak kelihatan kan? Insya Allah tanpa mengurangi materi yang kita sampaikan. Nah itu. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, orang tuanya harus banyak doa, harus banyak munajat sama Allah, harus tahajud, harus sholat duha. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabah, la syakka fihinna, yang tidak diragukan lagi bahwa doanya itu mustajabah. Bapak Ibu, kita ini diistimewakan Allah loh. Apa itu kata Nabi SAW 3 ini? Yang pertama, da'watul musafir, doanya musafir. Musafir ini kalau mau doa diijabah sama Allah doanya. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Kata Nabi, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi bahwa doanya akan dijabah Allah. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Kalau kita pengen anak kita soleh dan soleh, doakan terus. Di setiap sujud kita, di setiap sholat kita, habis sholat, habis ngaji. Jadi kalau habis ngaji itu jangan buru-buru pulang, doa dulu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu majelis yang dihadiri jutaan bahkan miliaran para malaikat. Walaupun misal yang hadir dikit, tapi yang duduk bersama kita ini para malaikat Allah. Maka Nabi mengatakan, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ala talibil ilmi. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di tempat majelis ilmu. Masya Allah. Dan ketika kita berdoa, malaikat juga ikut mengamini. Malaikat juga ikut mendoakan, menjadi saksi. Bayangin, begitu berkahnya majelis ilmu. Maka rugi kalau orang nggak datang hadir majelis ilmu itu. Rugi. Sekolah udah bikin event seperti ini, kita nggak datang, itu rugi banget. Ya, kenapa? Karena kita ini harusnya punya waktu yang mustajabah untuk doa. Maka ini yang keberapa tadi? Yang kelima ya? Keempat atau kelima? Keempat. Kalau pengen punya anak soleh-solehah, orang tuanya harus banyak-banyak berdoa, mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan anak kita. Ya, tadi ada sedikit request dari sekolah, Ustadz tolong sedikit disinggung tentang pendidikan anak sebelum prabalik ya. Jadi anak sebelum balik ayah bunda itu sebenarnya dalam Islam aja nggak dituntut untuk apa-apa. Kalau dia udah balik baru dituntut untuk sholat. Sebelum balik itu nggak diperintahkan untuk sholat. Bayangin, yang sholat aja nggak diperintahkan apalagi yang lain. Maka anak usia sebelum balik ya itu adalah usia untuk selalu melihat dan mengamati bagaimana kita. Sebenarnya bukan usia yang harus sholat, usia yang harus ngaji. Kenapa? Karena mereka belum diwajibkan dalam segi syariat.
Tapi kitanya yang diwajibkan untuk ngasih contoh yang baik dan mulai ada pembiasaan. Kalaupun dikerjakan alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Karena sholat aja belum diwajibkan. Maka usia belum balik itu nggak usah susah kalau anak kita belum begitu pinter sekolahnya dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sholat saja belum diwajibkan. Maka pendidikan yang paling dasar sebelum anak kita balik adalah pendidikan agama, pendidikan akhlak, pembiasaan. Mulai dibiasakan sholat, dibiasakan ngaji, dibiasakan baca Al-Quran. Nah ini barulah nanti ketika anak kita balik, barulah mereka wajib untuk melaksanakan sholat. Sebelum itu belum ada wajib. Maka yang dari 0 sampai dia balik ini sebenarnya tugas kita. Ya, dari 0 sampai dia balik, berapa sih usia balik itu? Berapa? Anak zaman sekarang balik itu usia berapa? Jangan bilang 17. Emang 17 itu kata siapa? Iya. Karena Islam itu tidak pernah mengatakan dengan usia balik itu. Usia dikatakan balik itu nggak ada dalam Islam. Ya kan? Anak laki-laki dikatakan balik dalam Islam kalau dia sudah mimpi basah. Anak perempuan dikatakan balik dalam Islam kalau dia sudah haid, sudah mens. Ya, sudah mens, sudah haid. Berapapun usianya. Oke? Berapapun usianya, kalau dia sudah mens berarti sudah balik. Berapapun usianya anak laki-laki, kalau dia sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Berapa anak zaman sekarang mensnya, ibu-ibu? Bu, usia berapa rata-rata sekarang? 11 tahun, 12 tahun. Ya. Rata-rata anak zaman sekarang usia 11, 12 itu udah pada mens, atau bahkan ada yang 10 tahun udah mens. Ya, kelas 4 SD, kelas 5 itu rata-rata sudah pada mens. Ya kan? Artinya apa? Nah, itulah usia yang dia wajib untuk sholat, wajib untuk mulai pendidikannya harus diperketat. Tapi usia sebelum itu jangan dipaksa dulu, kasih kelonggaran, ya, kasih kemudahan, jangan gampang untuk disalahkan. Kenapa? Karena dia dalam masa atau proses pembelajaran. Nah, sebelum usia balik inilah diajari sholat dulu, dibiasakan untuk sholat. Saya kira ini ayah bunda, karena sudah mulai nggak kondusif. Saya yakin semuanya nggak kondusif. Kenapa? Karena udah pada bubar, anak-anaknya udah bubar. Ya. Tapi sebelum bubar kita manfaatkan untuk kita berdoa dulu. Mudah-mudahan majelis kita di pagi sampai siang ini menjadi majelis yang berkah, majelis yang diridhoi Allah, dan mudah-mudahan setiap panjatan doa kita pun dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kang moderator. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kalau saya ada di sini luar biasa sekali. Saya tadi mau mencoba untuk meresi. Ini belum dibagikan. Tapi saya kira yang disampaikan tadi itu penting semua itu. Tidak perlu diresi, silahkan bicara semua semampunya. Seperti itu. Sebelum kita tutup acaranya, ini ada pesan dari panitia. Jadi barangkali ada yang mau bertanya silakan bertanya supaya ilmunya nanti semakin matang. Jadi sampai ke rumah itu benar-benar masih teringat apa yang disampaikan oleh Ustaz. Seperti itu. Monggo ada yang mau bertanya, silakan. Maunya door prize ya, bukan pertanyaan ya. Maunya oh ada. Langsung aja Bu. Waalaikumsalam Bu. Masya Allah. Ya. Gimana? Ya. Baik, ya. Langsung aja ya. Ya, pertanyaan bagus, penting banget ya. Kalau anak kita yang laki-laki mimpi basah, itu wajib mandi nggak? Wajib. Makanya pernah mimpi basah, ya, sebelum anak kita balik, itu kita perlu ajarkan kepada mereka tentang tadi masalah bagaimana mandi wajib itu seperti apa caranya, bagaimana dia nanti kalau perempuan kalau sudah balik harus berjilbab, ya, bagaimana dia harus membersihkan darah haidnya, cara mengetahui haid itu seperti apa. Maka jadi orang tua itu gak gampang, ya, makanya tadi harus diajari cara mandi besar, caranya bagaimana. Ini harus diajarin. Ngajarinya dari usia kapan? 0 sampai dia balik, atau sebelum dia balik harus sudah kita ajarin supaya ketika dia sudah balik dia tahu caranya. Itu Bu ya. Allah a'lam. Kayaknya lebih suka door prize daripada jawab pertanyaannya. Langsung aja pembagian door. Ini aja. Tanya jawab aja. Makanya Mas Eko ngasih pertanyaan, nanti bisa jawab, kasih door prize, pulang gitu ya. Itu yang dimau kan? Oke. Saya sendiri tuh pengen tanya kalau Ya nggak apa-apa, kasih door prize nanti. Masih ada yang mau tanya? Nggak ada. Oh itu masih ada. Kecil. Ya. Ustaz, kalau anak sudah khitan, apakah sudah wajib sholat? Belum, repot kalau wajib sholat. Saya punya anak laki-laki, usia 6 hari sudah saya khitan. Kalau harus sholat repot nggak? Repot. Makanya anak yang sudah khitan wajib sholat itu nggak ada dalam Islam.
Yang ada adalah ketika dia sudah mimpi, dia sudah mulai wajib sholat. Jadi khitan itu tidak menjadi barometer kewajiban dia sholat, gitu ya. Jadi kalau sudah khitan, kalau usianya belum balik, ya belum wajib sholat. Baru wajibnya ketika sudah mimpi. Gitu Bu ya. Paling tidak seperti itu. Saya sudah jelas itu. Masih ada lagi yang mau bertanya, belum silakan. Ini mumpung ada ustadznya, mumpung ada pakarnya, daripada bertanya-tanya sendiri kira-kira ini benar apa ya? Nah, ini bisa ditanyakan. Yang ditunggu-tunggu itu door prize itu. Oke, baik. Kalau kita tidak ada yang bertanya, jadi ada satu pertanyaan dari saya. Sekaligus saya ini dalam rangka untuk mengingat kembali Nabi Allah yang sampaikan juga. Ada tahapan tadi ya, ada tahapan agar kita bisa mendapatkan anak yang soleh. Ada 4 tahap ikhtiar orang tua agar anak kita menjadi soleh. Kira-kira ada yang masih ingat apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz? Monggo silakan, Ben. Dengar. Ya, satu. Lama ibu kan. Pertanyaannya jawabannya betul, tapi 90%. Enggak, dikasih, tetap dikasih. Jadi ada yang kurang Bu. Itu yang ketiga. Jadi memilihkan tempat pendidikan yang terbaik. Setelah pendidikan dari orang tua, dipilihkan pendidikan yang terbaik di sekolah. Itu Bu ya. Baik. Ada berapa dorkasnya? Ini yang pertama itu yang tadi data awal Ustaz. Oh iya. Yang paling awal. Terus yang 4 ini bagi yang bertanya. Berarti masih ada 3. Oh iya. Ini masih ada 1. Ini saya yang bertanya Ustaz. Oh iya. 3. Nanti data saya silakan diambil sama yang mau. Monggo. Yang bertanya dikasih dorkas saja. Ya, ada sesinya sendiri Ustaz. 1, 2, 3. Baik, saya mau bertanya sedikit Ustaz. Tadi kan disampaikan ya, bahwasanya apa namanya mengikuti kajian itu kan hal yang sangat luar biasa sekali. Keutamaan itu sangat luar biasa sekali. Sampai malaikat penghuni surga itu berdatangan setiap hari mencari majelis seperti ini Ustaz. Mereka datang, mereka sampai bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kalau misalnya mata kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala bisa menyaksikan, bisa melihat malaikat itu, maka malaikat itu sejauh mata memandang biasanya kalau dulu pernah disampaikan. Nah seperti itu. Makanya saya sekaligus juga meminta tolong kepada hadirin yang ada di sini agar menyebarluaskan informasi luar biasa ini kepada orang-orang terdekat kita supaya ikut kajian ini dengan harapan itu tadi banyak keutamaan yang besar. Jadi kita diampuni dosanya dan sebagainya, mungkin bisa menyampaikan terima kasih. Keutamaan majelis ilmu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang singkat terkait dengan emang kita di majelis ilmu itu dapat keutamaan apa aja ya. Yang pertama, keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu pertama adalah ilmu itu sendiri. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau nggak ngaji nggak dapat ilmu, itu sudah kita kaji kemarin ya. Kemudian kedua, keutamaan yang didapat bagi penuntut ilmu yang hadir dalam majelis ilmu
dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat itu apa, ibunda? Kasih sayang Allah. Gimana orang nggak mau ya disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa'anzalallahu sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya. Dan insya Allah orang yang rajin ngaji itu insya Allah hatinya lebih tenang. Beda dengan orang yang enggak ngaji. Cuma jangan saking tenangnya ngantuk ya. Itu. Kemudian yang keempat, akan diampuni dosa-dosanya. Betul sekali tadi disampaikan. Jadi dengan majlis ilmu ini termasuk majlis yang kita ini kalau kita punya dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat aja dikasih. Dan salah satu rahmatnya Allah adalah pengampunan dosa. Dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka. Itu bagian dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu ada dua macam, rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Makanya ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu ya rizki di dunia, istri yang baik, suami yang baik, pasangan yang baik, anak, tetangga, teman sahabat yang baik. Kebaikan-kebaikan di dunia, dimudahkan segala urusan, dagangnya laris, karirnya sukses, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, diselamatkan dari api neraka, masuk surga, selamat dari azab kubur. Ini termasuk akhirat, azab kubur ya. Ya, selamat dari azab kubur, bisa gampang ngejawab pertanyaan malaikat. Ini kebaikan di akhirat. Dan ini semuanya juga rahmat Allah. Jadi ada rahmat yang di dunia dan juga ada rahmat di akhirat. Wallahu a'lam. Sudah. Terima kasih Ustaz. Ini sudah waktunya untuk pembagian tugas. Untuk ibu-ibu panitia, apa bisa kita tolong dengan pembagian tugasnya? Langsung aja sih, habis acara aja nggak? Iya. Apa nanti setelah selesai acara gitu langsung bagi lagi? Saya belum. Berarti kan 5. Pertama buat pertanyaan kan 3 ya. Terus yang hadir pertama 1. Yang 1 buat siapa? Buat yang itu pertama nanti 1. Terus yang bertanya tadi ada 3. Terakhir saya. Oh iya. Siap. Baik, untuk kajian kita pada hari ini kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Baik, kita ada benarnya semua dari Allah Ta'ala. Bila ada salahnya itu pasti bisa terjadi. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar namanya Pak Rizky